Jangan lupa subscribe ya. Itulah yang terbaik untuk kebajikan mereka. Ya sih, cuman tadi kan belum sampai mana aja. Kalau jalan ke timur itu sampai mana, terus ke barat. Kalau kita kadang-kadang perjalanan dari Sumatera itu kan di Cirebon, titiknya di Cirebon. Oh, titiknya Cirebon, Cirebon. dari Cirebon. Tempat para wali, Kaliwungu, terus Kena. Semarang, Demak, terus Muria, Kudus, Muryo, iya. Liwan Gembong, Pati. Engko balik meneh sampai ke sana Sunan Ampel. Mboten mungkin yo sampe kono, tapi kan muter niku dalan niku Pati niku kan metu Tambak Romo meneh balik. Jalan Lintar. Habis itu Rembang. Rembang ini Mbah Masum. Habis itu Tuban, Pasujudan. Pasujudan baru Tuban, Lamongan. Di situ kan Mas Moro Kunde, terus itu Mbah Maulana Iska, sampai Wali Songo. Habis itu menyeberang sampai Pulau Madura. Ya. Lagi ini kan. Oh ini pakai baju Madura nih, baju Madura. Karena paman saya di Madura. Oh. Tapi paman saya udah meninggal. Dan paman saya ada yang di Nganjuk, ini masih di Nganjuk. Oh, masih di Nganjuk. Paman saya udah meninggal juga. Almarhum Iman Al-Ghazali yang punya pondok Prambon, Sanggerahan. Ya termasuk gurunya saudara-saudara kita. Ya kita orang tua kita banyak ya orang tua. Kalau orang tua miskin sebenarnya ya kita sudah nggak ada, gitu. Nggak ada. Ya gitu. Kalau naik Ngulon ke barat, udah sampai mana ini ke barat? Ngulon yo balikin Eko Kidul ya kan aku kan Eko. Aduh terus tempuhnya Banyuwangi. Banyuwangi. Terus jalur selatan. Banyuwangi niku kan nek arep balik Ngulonnya Madura itu kan kadang-kadang lewatnya Madura. Iya. Lewat Situbondo. Melompat laut. Piye carane iso jalan pintas, melompat laut. Lah kadang-kadang orang itu kita ini nggak ada yang hebat. Kita punya akal. Mosok kita ini harus ya, tapi nek Gusti Allah lagi bener, aku iso, Rono iso, tapi nek dideloki wong ya ora iso to ya. Nek dideloki wong ya mesti nganggo alat syariat to ya. Oh iya. Ya to, wong arep nyebrang wong kapal dicepaki, wong Gusti Allah nyepaki pertolongane kapal wis dicepaki gitu. Berkari gitu nyebrang. Loh, dadi kan Gusti Allah nyepaki. Jadi yang namanya kita dicukupkan itu selalu di Nah, ya kita. Ngetan, nyebrang laut, tekan Bali. Oh pernah, Bali pernah, tapi ono seminggu, ono Wali Pitu. Ono Wali Pitu. Bali, ada Wali 7. Enggak tahu saya. Iya, pokoknya ada wali. Pokoknya ada wali. Wali 7 namanya, walinya 7. Nah, Wali 7. Wali 7. Habis Bali ke NTB Lombok. Larinya ke semuanya di Bali itu Wali 7 itu di situ semua. Tempat jadi lain daripada Wali Songo. Ya lain, tapi ya termasuk wali. Tapi jenenge nek bapane setiap kabupaten itu kan ada wali. Setiap kabupaten walinya ono piro. Lah kono dulu ada Wali 7. Wali 7. Karena di setiap kabupaten itu pasti ada wali. Klatennya piro. Terus Purwodadi. Terus di Mojokerto, lah saya lama kan di Mojokerto. Di Mojokerto itu kan sejarahnya kan katanya itu kerajaan Mojopahit. Trowulan. Trowulan itu kan emang bener aku ndelok ya, tapi ya kebenarannya itu karena aku ora percaya kan aku ndeloki. Ono ndase Minak Jinggo dibangun ndase Minak Jinggo. Di itu sampean di istana kan. Ya obat sampean sampai ketuk ini ya Cak ya. Nggih. Ku sampean ngerti sejarah Sunan Pandengaran. Yo nyuwun sewu niki nek masalah sejarah aku ya gur-gur tapi alangkah baik iki nek ana wong kene sing ngerti kan aku wis ngerti ku ya iki murid Sunan
lali Joko. Nek sejarah ya aku ngerti iki wong sugih. Tapi mau apa? Aku paling suka, yang aku sukai dia mau merelakan hartanya untuk orang lain. Bahkan dia merasa nggak lebih banyak punya apa-apa. Yang terpenting bisa untuk menolong orang lain. Itu yang saya ngilmunya itu saya. Bukan berarti aku pengen dadi wong sugih kayak boten ngilmune niku. Ngilmune dia memberikan sesuatu. Ya kan? Dia orang kaya tapi merasa dirinya nggak punya. Karena apa? Karena pengen untuk memberikan yang terbaik untuk yang lain. Itu yang saya inginkan. Ingin dikaji. Nah, walaupun bagi saya mengajarkan walaupun nggak kaya, tapi kalau niatnya untuk menolong dan untuk menabur hal yang baik untuk orang lain, membantu, insya Allah pasti akan memberikan. Yang namanya membantu itu banyak cara. Bukan harus kita punya harta banyak, tapi ada niat dan ada kemauan ya. Nah, mula nek wong nulung ya asline ra ono sing sulit, wong nulung ya kuwi nulung ra ono sing sulit. Nah, karena sing sulit ya karena apa? Ya nyuwun sewu, karena abot. Gitu. Abot. Padahal kalau kita manggone ning ati ya. Nah, iya, nah itu tadi loh, Pak. Kalau orang pengen ridho dan kita ini pengen dimudahkan dan ditepaknya kalau Gusti Allah. Apa kita harus bisa merelakan, harus siap untuk merelakan. Siap kehilangan gitu loh. Gitu. Loh, kalau enggak, nek dihitung 2,5% sing urung ditaburke iki kan wis pira wae. Mosok ora siap kehilangan. Lah daripada engko mbokne dia jinguk kabeh piye kan. Nah, intinya kan kita saya ajarkan juga merasalah beruntung kalau ada orang yang berani minta. Wah, itu lebih luar biasa. Saya mengajarkan. Tapi bagi manusia kadang-kala malah mencaci dan karena kalau ada orang yang berani minta, berarti itu harus kita berikan. Karena ada sebab musabab dengan seketika Allah meridhoi sesuatu apa yang kita harap. Karena yang meminta ini kita nggak tahu siapa yang sebenarnya. Siapa dia kita nggak tahu. Karena Allah memberikan pertolongan dan pertolongan Allah itu sangat dekat sekali. Nah, setelah dari Mojokerto, kula teng Jombang, nah Jombang dilu Jombang. Jombang niku anu apa iku ramene minta ampun. Oh, ini pernah yang Bung Karno rame, paling kesemengi rame. Aku nek rame-rame kurang ini, kurang nyaman ya. Pengen nyepi-nyepi lah. Terus nyang Gunung Sarangan, Gunung Lawu. Gunung Lawu. Wah, Gunung Lawu. Apa Gunung Lawu muter yang Karanganyar neng alas tetonggo Ngawi, alas tetonggo perbatasan Ngawi ala tempat pertawane Soekarno. Habis itu nyang Pringgonani, ala Pringgonani sing enten Semar patung Semar gede, Semar wayang-wayang gitu. Kan enten patung. Niku pariwisata lho. Rame niku dene. Nggih, habis niku nah nyelang ya paling tembusnya mungkin teng Jogja. Saya bela-belu. Habis kita ke tempat saudara kita di Purwakarta di Dieng. Di tempat patung Ismaya Jati, Gua Ismaya Jati. Habis itu ke Syekh Muji di Pamijahan, Panjalu. Terus mampir pondok di tempat paman di Garut. Ada di sana di Garut. Ya kadang-kala banyak kawan untuk mengajak kita, Gus, kita mau perlu sama Gus, ada sesuatu yang harus disampaikan. Ya udah. Nah, dia minta tolong apapun selagi saya bisa, saya lakukan. Gitu. Lane, minta tolong. Jaluk nomere ben tembus itu gimana? Wah, sampean kaya sinau urip. Begitu ini nomor nembus kok. Lho Gus, nanggo bisa sok metu nomor. 1953. Wali. Apa? Apa anu ta? 1953. Metune 953. Anu ta, sinau urip teko nomor juga. Ora, maksudnya dek iki aku ki ditekoni wong kok, tekoni wong. Lah tasku nggih men ki tasku sing ireng iki untung teko kita nih. Iku tase apik iki kondone iki Gus awet iki. Pertama kan tase elek. Terus ono tak tulis 9
99 karena aku apa asmaul husna sifat Allah. Wah dituku metu telung kok metune 6999. Habis itu umurku pitu apa dituku umur mata-mata. Nanti penyu sewu. Aku nek ditokone aku iya. Tapi nek wong ayo Gus. Aku ngerti sampean. Mandrung, rokok nang warung sing ngono. Oh iya, iya teng rokok kan. Dan kok ujung-ujungnya timbuli ngono kuwi kok kebanyakan. Tapi aku menghargai karena aku entuk rezeki tukang rokok. Ya, dinyeki mangan ya tak syukuri berarti aku merasa dibantu. Apa salahe? Ya toh. Habis iku aku ngomong, aku ra iso. Ya, tapi nek emang iku apa? Ra krungu iki mbok iki. Maksudnya takon tuku umurmu karo lairmu. Ngono. Habis itu kenintino, waduh Gus. Kleru. Ora. Gur tak tuku 5.000. Ngerti tak tuku sing akeh ngono iki kan. Wah nek akeh malah gak tembus engko malah. Yen ngono ki berarti dhek punya rasa ragus, Gus. Ngoten. Iya toh. Tapi pancen nyatanya rezekine itu kan sakmono ben rezeki itu dari mana asalnya. Kan apa? Barang haram itu kan juga rezeki. Iya. Tapi itu cara haram. Tapi kita kembalikan kepada diri kita sekarang. Dunia ini kan warna-warni. Ono sing ngono, ono sing ini, ono sing ini, ono ini. Tapi bagi saya perjalanan tarekat dan tasawuf ini sana itu hak mereka. Tapi kalau selagi dia pengen baik sama kita, ya kita baik. Tapi kalau kita pengen untuk memberikan sesuatu, dia pengen untuk berubah dengan sesuatu kehidupan apa, kita kasih support untuk jalan yang baik dan menghindari hal seperti itu. Ala piye meneh? Wong saiki iki wong sing eling karo ora eling ya akeh sing ora eling kok. Ala sing aku ketemu ki akeh sing ra eling kok piye to. Lah piye Marco? Sasarane piye cara wong rusak-rusak itu bisa kita entasake. Ngeten nggih. Dadi enggak mungkin aku langsung tangi ayat budrek ngene ayat. Lah wong aku ngomong iso-iso malah ditantang. Lah iya. Lah piye? Wong kita kok musuh iblis, gitu? Iya. Hah? Engko nek aku ngelawan ya berarti padha iblis e. Nah, berarti kan harus ngalah sing waras iku. Kenapa? Karena sesuatu kita mengalah bukan berarti kita kalah. Karena kita ini sudah ada yang menjaganya. Nek umpamane sehingga wae dia ora trimo, kita ini mendoakan kebaikan aja, itu bisa menjadi sesuatu kanjuran. Tapi nak ngulah din balik, kita nggak pernah menginginkan seperti itu. Makanya kadang-kala hati seseorang itu kan kadang-kala kalau kita ajarkan pertolongan Allah itu sangat dekat sekali, sangat dekat sekali. Dengan hubungan apa? Manusia sama manusia. Berbuatlah apik lan kanggo pitulungan. Iku wis kunci untuk sesuatu membuka segala pintu rezeki ini. Karena apa? Karena manusia ini kita mengharapkan sesuatu kebanyakan apa? Rezeki yang nyata. Ya makanya kita hidup nyata, lakukanlah sesuatu yang nyata, dan di depan kebahagiaan itu memang sudah ada nyata. Mula kadang-kadang kok wong kok dong golek sesuatu sing enggak mungkin. Sing enggak mungkin urusane Gusti Allah. Anak pengen sesuatu sing enggak mungkin bisa terjadi, ya lakonono. Ya tirakatono. Gitu. Along piye wong dikon sila sembah sujud sewengi ora kuat, melekan kuwi ya ora kuat. Padahal wong Jawa ngomongnya sing paling abot wiritan iku melek bengi. Ya kuwi yang ngerti kahanan itu. Tapi alhamdulillah saudaraku, saya selalu senantiasa tiap saat mendoakan untuk negara kita ini. Dengan keadaan situasi yang kemarin itu rakyat sangat merasa nggak ada daya dan bayar. Tapi memang harus dimulai, kalau perubahan untuk ke arah yang baik itu harus dimulai dari atas ke bawah. Jangan dituntut yang di bawah yang berubah, tapi yang atas gak mau berubah. Tapi sewu sedulurku, sewu.
Nek bagi saya nek ngomong sing tenanan ya sewu, tapi kan aku nggak mau menyalahkan mereka. Iya. Ora ono dulurku wong adil nang donya iki ora ono. Pimpinan sing bener iki ora ono rene. Ora ono sing adil. Nek adil ya seharusnya kan ngerti. Diupayakan. Halo, walaupun Oleh saiki ngerti dhewe pengadilan dibangun nang ndi-ndi. Ora ono pengadilan. Pengadilan iki Gusti Allah sing ngadili. Lah piye Mbah Buyut awake dhewe iki ora iso ngadili. Nek ora percaya rono munggah nyang. Loh. Nabi Adam dia nggak akan bisa mengadili karena apa? Dia merasa bersalah. Berarti pengadilan itu hanya milik Allah. Kebenaran adalah milik Allah. Iya, pengadilan manusia ya seperti ini. Ya, tapi kita harus ngikuti prosedur. Kalau semua itu prosedurnya baik. Ayo, prosedur sunatullah itu bagus. Sing orang gawe apik tetep ono. Makanya kita harus waspada. Kan apa musuh dalam selimut wah bahaya. Tapi ya guru spiritual ngindake bangsa lain, bangsa penjajah itu lebih mudah kusingkirkan. Tapi yang paling berbahaya memerangi bangsaku ini. Itu guru spiritual ngindake. Berarti kembali nih kalau kepribadian manusia, kepribadian sendiri, honi nafsu. Ya betul. Memang yang susah itu adalah karena kita berperang dengan bangsa kita sendiri. Tapi ingatan saudaraku, saiki dalam sesuatu perjalananku, hakikatku, saya sampai sekarang detik ini saat ini saya merasakan ini yang terbaik dan yang lebih baik. Karena saya senang sekali untuk sesuatu hal yang baik dan saya nggak pernah menyalahkan orang. Wong sing arep ngene monggo, ngene ya monggo. Tapi kadang kala juga saudaraku, bolak-balik zaman sing merasa dirinya baik, dia benar-benar nggak bisa melakukan yang terbaik. Justru orang yang dia anggap yang nggak baik, peminum, pemabuk, apa, tapi dia punya hati nurani untuk bisa berbuat yang baik. Berarti yang kita petik adalah sesuatu kebaikan. Kenapa? Maaf, walaupun maaf, kita nggak tahu hati orang, tapi saya berbicara hati. Kalau hati yang bersih, hati yang suci, dan hati yang kotor, itu diperbandingkan untuk sesuatu fitrah di dalam agama pasti diketahui dengan sesuatu kehidupan. Walaupun sebusuk-busuk pun hati yang baik, walaupun dibungkus dengan sutra, dengan suatu casing yang bagus, tetap akan berbau. Kenapa? Karena dia akan menunjukkan sesuatu hati yang baik dan yang benar itu akan ditunjukkan dengan kepribadiannya. Terutama Pak, dengan tingkah laku dan akhlaknya. Itu ciri-cirinya. Jadi jangan sangka walaupun casingnya merasa sesuatu, tapi kalau sesuatu penyampaiannya akhlaknya baik, naulah timdalit. Jadi kita harus bisa menilai yang mana yang terbaik. Makanya kita ini maaf orang beriman. Ini jauh saya ini kalau ada ini kan cuma aku pengen ngomong main menurut hatiku, bener orang kan menurut hatiku. Orang beriman, ya ta, banyak berbicara. Ini jauh saya orang beriman ngaku nih wong beriman. Yes, wong beriman ngaku nih wong beriman. Tapi banyak berbicara, tapi amali titik. Nah, terus orang mukmin ya. Orang mukmin berbicara sedikit, tapi diamnya, tafakurnya banyak. Berarti amalnya kan banyak, undungannya. Nah, tapi aku nggak pernah menyalahkan. Penglihatannya adalah sesuatu pelajaran. Nah, penglihatannya adalah sesuatu pelajaran. Diamnya adalah tafakur. Nah, ucapannya adalah sesuatu penyampaian. Kebenaran. Nah, makanya orang-orang munafik ini udah dijelaskan. Ya kita nggak pernah menyalahkan orang seperti itu. Tapi kan bisa kita merasa dirinya merasa benar dan merasa yang terbaik. Tapi ada juga sesuatu nggak pernah menepati.
Makanya kadang-kadang sebab musabab akan bisa terjadi. Jadi nggak baik itu karena sesuatu perbuatan ada. Kenapa? Karena kita mencari sesuatu yang bermanfaat itu pengen lebih agar bisa menolong untuk saudara. Nah, kita juga nggak pernah menyalahkan ini tamu nih Mbah Pandanaran gitu berduyung-duyung gitu. Ya karena sesuatu mengingat perjuangan nih. Nah, tapi kita kan nggak tahu hati ini wong loh gitu. Ya sapa sing nyalahke. Ngono saiki kok ujug-ujug wong wah pernah ono sing ngomong gitu. Ulama masuk YouTube aku juga nang ngulang tinggalit. Umpama dong ngomong. Wali setan. Masa wali topo nggo teken langsung dadi wali. Ini wali setan ini. Orang pernah sholat. Nah, berarti kita kan nggak memahami sesuatu hakikat, sesuatu yang nggak mungkin akan bisa terjadi. Makanya menungso iki nyuwun sewu sedulurku, kita ajarkan jangan pernah hanya bisa membaca dan mengerti tentang sesuatu apa yang kamu baca, tapi lakukanlah, lakonono. Kenapa? Karena yang kita lihat ini lebih banyak yang tersirat daripada yang tersurat. Jadi ojo iso maca, iso ngerti wae, tapi lakonono. Karena nek iso nglakoni, sing ana buku ki wis kenthel mlebu kabeh. Karena paham. Justru sing ora paham pengetahuan Gusti Allah luas, meliputi langit dan bumi. Mula keprihatinan iku sedulurku, keprihatinan itu kembalinya ati. Pengen manembah bekti ngawula karo sing gawe urip. Lah ya engko sing gawe pitulungane ya sing gawe urip nggih. Nah, dadi enggak usah bersedih. Kita mengajarkan jangan pernah bersedih. Jangan pernah khawatir, apalagi takut. Enggak usah. Allah sudah menyediakan semuanya. Tinggal sebab musababnya kapan Allah itu akan mencukupi untuk saudara kita dalam perjalanan. Nek sampeyan niku dengan seperti cara seperti ini Allah mencukupi, apa salah? Wong kita ini kerjaanane gawe menabur kebaikan. Gusti Allah ngei kecukupan bungkul toko endi saka endi, Gusti Allah ngirim. Itu lebih baik karena kita mengajarkan tuh hal yang baik. Daripada kita nih sesuatu hal yang nggak baik timbulnya nggak pernah mensyukuri. Makanya jangan pernah kufur nikmat, saudaraku. Selalu disyukuri wae, ojo ngeluh. Syukurono apa sesuatu kalau niatmu kanggo kebaikan, niat karena Allah, niate apik disyukuri. Semua pasti Allah memberikan yang terbaik. Dan aku pesan dengan saudara-saudara kita juga, marilah kita untuk senantiasa melakukan sesuatu kewajiban kita untuk sesuatu kepribadian, untuk keluarga, untuk aktivitas, untuk kehidupan. Ini dengan nawa itu, dengan niat yang benar-benar benih untuk masa depan anak. Karena kita ini jangan pernah merasa punya, tapi lakukanlah agar bisa cukup untuk sesuatu kehidupan dan masa depan anak cucu, untuk meraih sesuatu cita-cita mereka. Hidup jangan pernah merasa memiliki, tapi lakukanlah agar orang bisa memilikinya. Kita merasa bangga. Kenapa? Kita lebih senang melihat orang itu beruntung. Kita lebih senang melihat orang bahagia. Kita lebih senang melihat orang itu sukses. Lebih kita senang melihat orang sukses. Tapi kan ada yang melihat orang lain senang jadi susah, melihat orang susah senang. Kan masih ada yang gitu. Sampean ojo diikuti wong-wong iku sifat punya kedengkian. Mula nek wong di sifat punya kedengkian, iri karo rezekine wong ya sampai jabal kiamat pun enggak akan diberikan kecukupan, apalagi kebahagiaan. Karena orang sukses, bagi saya orang sukses itu yang mendapatkan sesuatu kebahagiaan, ketenangan jiwa, ketentraman. Karena setelah bahagia dan tenang jiwa, ketentram, Allah membukakan rezeki dari saja. Tadi kok di nyomen. Tapi memang kita itu merasa senang, merasa bahagia itu kalau kita itu menolong orang lain. Ketika kita itu bermanfaat untuk orang itu ya, merasa senang. Gitu. Makanya nyuwun sewu, saudaraku. Belajarlah nek wong Jawa ki nguwongno wong. Nguwongno wong.
manusia. Nek belajar siji kuwi sampeyan iso ngendika insyaallah. Berarti kita ini merasa mampu untuk bisa ngomong ke Allah. Kenapa? Kita bisa berbenah dan memperbaiki mereka dan memberikan sesuatu hal yang terbaik. Terutama apa? Kita nggak pernah pengen untuk kita ini juga diuangke kasarane. Tapi besar kecil kita harus bisa menghormati mereka, menghargai mereka. Ojo tidak sio, ojo sewenang-wenang, ojo silo. Ngerti? Tapi ya kalau sampeyan di mobil mewah, rono ketemu Gus juga peteng yang meneng wae. Mandek Gus. Munjuk Gus. Nah, luar biasa. 1001 terus mulai aku pengen dulurku kalau keluar ada sesuatu orang perjalanan apa orang semana lagi kita ini merasakan dia pengen tetesan air berikan. Itu yang terbaik. Kadang kita ngasih minum orangnya malah takut. Ya, yang terpenting soalnya kita kan nyegatin yang dalan. Yang penting niat. Yang penting niat baik ya. Nah, setuju. Kalau masalah mau dan enggaknya itu urusan mereka. Friend, kita ini sekarang sedang lagi adzan asar. Kita berhenti dulu sejenak. Kita lanjutkan ya. Kita barusan sholat asar. Kita lanjutkan dulu nih perbincangan kita. Nah, terus setelah dari Bayat sini terus mau kemana lagi nih tujuannya? Saya tetap Gus masih Ibrahim. keliling Jawa Tengah. Masih keliling Jawa Tengah. Nah, ini kan di Klaten ini kan belum kemput. Baru di sini. Baru aja ini ya. Baru di sini. Ya, padahal di Klaten ini banyak. Banyak ya. Ya, saya pengen mau ketemu saudara-saudara kita yang asal dari Klaten. Yang dari Klaten. Karena saya juga punya banyak saudara di Klaten. Iya. Ketemu di perantauan, di Kalimantan, di Sumatera, di Surabaya, orang Klaten. Oh. Dan ada di Ustadz Lanjar itu muridnya Mbah Imam Madipuro. Itu kan buka pondok dipercaya Mbah Imam Madipuro di Ki Ageng Gribek. Buka pondok pesantren Ki Ageng Gribek, Ustadz Lanjar. Istrinya orang Kudus. Istrinya orang Kudus. Ya. Jadi demikian Bren, kita ngobrol panjang lebar tadi dengan Bagus Ibrahim alias Gus Ibrahim ini. Ya, beliau ini memang apa ya? Musafir. Tadi dia ngomong ke musafir malah ya kita semua musafir ya. Iya sih, karena kita jalan, tapi enggak. Beliau ini memang musafir beneran ini. Tapi memang sebenarnya tujuannya apa sih gitu? Wah, ini kita ke inti nih. Tujuannya sebenarnya intinya kita pengen untuk belajar sesuatu itu tadi merelakan. Nah, kenapa? Ikhlas merelakan. Karena intinya apa? Itu jadikan asbab untuk kita belajar untuk kepribadian yang baik. Karena apa yang kita lakukan itu demi untuk kebaikan kita. Dan kita mengajarkan dan menabur kebaikan ini agar menjadi sesuatu pelajaran tadi. Mata ini kan untuk pelajaran, melihat untuk belajar. Bisa memilih. Karena hidup ini adalah pilihan. Pilihan yang terbaik. Dan milihlah yang lebih baik. Dan yang lebih baik dan yang terbaik untuk masa depan anak cucu. Itu harapan kita. Walaupun nanti Allah akan seperti ini dan seperti ini, itu kan Gusti Allah. Ilmu ikhlas. Nah, itu harus siap merelakan. Siap merelakan. Siap kehilangan. Siap kehilangan. Ilmu ikhlas. Jadi demikian Bren perbincangan kita dengan Gus Ibrahim. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan dan tujuan beliau ini bisa tercapai. Amin. Kita turut mendoakan beliau agar intinya beliau saya sukses. Pengen dukungannya kebicaraan wong rusak itu bisa didandani. Jadi kita bingkile menungso. Terarah kita arahkan untuk sesuatu kita apa? Senjatane wong mukmin doa.
Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun. Urusan seorang hamba dan penciptanya itu urusan sesuatu manusianya, urusan hati. Nah, makanya ayat-ayat Allah itu bukan untuk alat untuk saling menjatuhkan dan untuk saling merasa dirinya yang terbaik, tapi untuk kita pelajari, untuk kita cermati, untuk kita lakukan, dan kita bisa menjadi kepribadian manusia untuk kehidupan sehari-hari kita terapkan. Dan kalau masalah ada kesalahan dan kekhilafan, ya itu kita tempatnya dosa, kita ini tempatnya salah. Tapi apa salahnya gitu. Makanya jangan pernah merasa tersinggung dan sakit hati kalau ada sesuatu mengajarkan hal yang baik. Kalau belum bisa, jadilah sesuatu pelajaran. Kenapa? Nggak bisa nggak, kita tetap nggak bisa nggak akan mengikuti. Rezeki, jodoh, maut, ajal, semuanya kita akan melewati. Dan apa yang harus kita persiapkan. Ya ini nanti jadi panjang lagi lah. Tadi sudah kita omongkan ya. Nanti saya mau berdoa. Mau berdoa. Berdoa. Oke. Oh ya. Ini. Sama ngaminin. Oke. Dan yang menonton pun juga biar ngaminin. Iya. Karena aku pengen mengharapkan penonton-penonton kita ini bisa tersentuh dan bisa berbuat dan bisa memperbaiki dirinya. Dengan adanya sesuatu video kita ini, niat nawaiku ikhlas, saya pengen untuk bisa memberikan kesejukan dan mendoakan agar mereka berhasil sesuatu untuk sesuatu peruntungan masa depan anak-anak cucunya. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa berdoa semampu kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Engkau lah Maha Segala, ya Allah, Maha Kehendak, ya Allah, Maha Penyejuk, ya Allah. Maha Kaya, ya Allah, Maha membolak-balikkan hati, ya Allah. Ya Allah, aku mohon, ya Allah, dengan mujizat dan kuasa-Mu, ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah terutama keluarga besar kita dan negara kita ini, dan dimanapun tempat saudara-saudara diri berada dan dimanapun tempat. Ya Allah, berilah mereka sesuatu, ya Allah, hidayah-Mu, ya Allah. Berilah sesuatu mereka, ya Allah, keselamatan-Mu, ya Allah. Berilah mereka, ya Allah, karunia dan rezeki, ya Allah, limpahkanlah, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah, ya Allah, selagi saudara-saudara yang berdoa, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah, ya Allah, saudara-saudara hamba dimanapun tempat berada selagi berusaha, ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah saudara-saudara hamba dimanapun tempat selagi dia mau berusaha dan mau yakin dengan tentang kuasa-Mu, ya Allah. Ya Allah, lindungilah mereka, ya Allah, selamatkanlah mereka, ya Allah, dan berilah mereka, ya Allah, hidayah supaya agar berpegang teguh dengan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku memohon, ya Allah, Engkau Maha segalanya, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Maha, ya Allah, Maha segala Maha, semaha kehendak. Ya Allah, maka aku mohon, ya Allah, kehendakilah, ya Allah, kabulkanlah, ya Allah, sesuatu apa saja saudaraku, ya Allah, yang mau hutangnya biar selesai terus dan hutangnya biar lunas, ya Allah. Ya Allah, biar anaknya yang mau menjadi sesuatu di pemerintahan, menjadi hajat sesuatu, menjadi pegawai, biar dikabulkan dia jadi menjadi seseorang pegawai, ya Allah. Ya Allah, yang saudaranya mau istilahnya mau hijrah, mau ke tanah suci, ya Allah, mudah-mudahan cepat bisa ke tanah suci, ya Allah. Ya Allah, yang sakit mudah-mudahan, ya Allah, kirimlah obat yang sangat mujarab untuk mereka, ya Allah. Sembuhkanlah, ya Allah. Ya Allah, yang belum dapat pekerjaan, ya Allah, berilah dia pekerjaan, ya Allah, ya dengan mudah, ya Allah. Ya Allah, yang hatinya lagi resah dan gundah, ya Allah, tenangkan jiwa mereka, ya Allah. Ya Allah, yang merasa kekurangan, ya Allah, cukupkanlah, ya Allah. Ya Allah, hanya pada Engkau lah aku menyembah dan banyakkan Engkau lah aku minta pertolongan-Mu, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, kabulkanlah, ya Allah, segala sesuatu hajat hamba-Mu. Hamba hanya seorang hamba manusia tiada dan upaya, ya Allah. Hambanya senantiasa untuk selalu menabur kebaikan, ya Allah. Ya Allah, aku yakin dengan sesuatu kuasa-Mu, ya Allah. Aku yakin dengan sesuatu kuasa-Mu, ya Allah. Aku yakin dengan ridho-Mu, ya Allah. Dan aku yakin, ya Allah, Engkau lah Maha Pengampun, ya Allah. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara hamba ini, ya Allah. Dan mudahkanlah, ya Allah, dan jagalah mereka, ya Allah, selamatkanlah mereka, ya Allah, selagi dia beraktivitas dan sesuatu kehidupan sehari-harinya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kita sementara kita cukupkan sekian dulu. Tapi saya yakin rasanya kita mungkin ke depan akan ketemu lagi nih Gus Ibrahim. Amin. Jadi tidak hanya ini, mungkin bisa ketemu lagi. Jadi sementara sekian dulu video kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.